Bagian firman Tuhan di pagi ini dari pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13 bukan lagi bacaan firman yang asing bagi kita. Kasih adalah ajaran yang disampaikan Paulus bagi umat Tuhan di Korintus dalam tulisan suratnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kasih adalah karakter Allah yang paling utama. Karena itu yang paling utama dan penting dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kasih. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih adalah tindakan yang nyata yang ditandai dengan kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Tanpa kasih, segala karunia yang ada pada kita, segala pengetahuan yang ada pada kita, bahkan setiap pengorbanan kita tidak berarti. Dalam ayat 1 sampai 3 bagian firman ini menekankan bahwa kasih lebih penting dari karunia-karunia rohani, dari pengetahuan dan bahkan pengorbanan diri. Tanpa kasih, semua itu tidak bernilai apa-apa. Ayat 4 sampai 7 firman Tuhan ini menjelaskan sifat kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu sifat kasih yang mesti kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 8 sampai 13 bagian firman ini menjelaskan bahwa kasih berbeda dengan karunia rohani yang bersifat sementara. Kasih, iman, dan pengharapan. Dan dari ketiga hal ini, kasih adalah yang terbesar di antaranya. Karena itu kasih bersifat kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman ini, ada hal yang menjadi penting untuk kita lakukan dan pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadikanlah kasih sebagai dasar dalam segala tindakan kita, dalam segala perbuatan kita. Jadikanlah kasih sebagai dasar dalam hubungan kita, baik dalam keluarga rumah tangga, dalam persekutuan bergereja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang kedua, pahamilah kasih dalam tindakan yang nyata, bukan dalam sebuah teori, tetapi kasih akan menjadi berarti bagi kehidupan kita dan akan bernilai bagi kita ketika kasih itu kita aktakan dalam sebuah tindakan yang nyata bagi sesama dalam hidup ini. Karena itu mari bertumbuh dalam kasih, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah itu, ia rela mengorbankan
memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Dan karya kasih Allah itu yang akan kita maknai di sepanjang sejarah perjalanan hidup kita di dunia ini, ketika kita memperoleh keselamatan yang Dia anugerahkan bagi kita. Bahkan di saat ini, lewat sakramen perjamuan kudus. Dan karena itu biarlah lewat penghayatan dan pemaknaan kita akan bukti kasih Allah bagi kita lewat sakramen perjamuan kudus yang akan kita laksanakan di saat ini, akan selalu mengingatkan kita tentang bukti kasih Allah bagi kita, sehingga kita hidup dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, sehingga lewat setiap perbuatan kita yang berkenan baginya akan menjadi bukti kasih kita kepada Allah dalam hidup ini. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Lakukanlah kasih semampu yang kita bisa, sebab kasih bernilai kekal dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.